Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Revalina Ashari dengan NIM B1C123038. Di sini saya akan mempraktekkan praktik pertemuan ketujuh, di mana di sini kita akan mencari ada jabatan, gaji pokok, potongan, jumlah potongan, gaji bersih, di mana ada sudah disediakan tabel referensi yaitu tabel gaji dan tabel potongan. Dengan ketentuan di kolom jabatan ini menggunakan fungsi if dan string meet. Jika kode pegawainya ADM, maka jabatannya yaitu staf administrasi. Jika kode pegawainya TPD, maka staf jabatannya yaitu tenaga pendidik. Kita ketikkan saja rumusnya di kolom jabatan ini, yaitu sama dengan kemudian if, kemudian kita ketikkan lagi need, kemudian kita klik di sel A2, kemudian titik koma 5, karena kita mengambil di kode pegawainya yang di tengah, yang ADM. Kemudian titik koma, kemudian 3, kemudian tutup kurung, sama dengan buka petik, kita ketikkan ADM, tutup petik, kemudian titik koma, buka petik, kita ketikkan staf administrasi. Selanjutnya kita tutup petik, kemudian titik koma, kemudian kita ketikkan lagi if, kemudian kita ketikkan need, kemudian kita klik di sel A2 lagi, di sel A2, kemudian titik koma 5, kita ketik lagi titik koma, kemudian 3, tutup kurung, sama dengan kita buka petik, kemudian kita ketikkan TPD, tutup petik, kemudian titik koma, tutup petik, baru kita ketikkan tenaga pendidik, kemudian kita tutup petik, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Tinggal kita tarik saja rumusnya ke sel berikutnya. Nah, di sini sudah terisi bahwa jika kode pegawainya ADM, maka jabatannya staf administrasi. Jika kode pegawainya TPD, maka jabatannya itu tenaga pendidik. Selanjutnya kita masuk ke kolom gaji pokok. Kita di mana ketentuannya yaitu menggunakan rumus for lookup dengan tabel reference adalah tabel gaji. Kita ketikkan sama dengan kemudian for lookup, kemudian kita klik di sel B2, kemudian titik koma, kita blok di tabel gaji. Untuk memastikan tabelnya terkunci, kita gunakan simbol dolar. Kita ketikkan simbol dolar di bagian huruf ini, di sel B10 dan D13. Kemudian kita ketikkan lagi titik koma, kemudian 2, titik koma, 0, tutup kurung, kemudian enter. Nah, tinggal kita tarik lagi rumusnya ke sel bawahnya atau kita copy. Di sini terlihat gaji pokoknya. Kita ubah dulu menjadi rupiah. Oke. Kemudian kita masuk di potongan. Dengan ketentuan menggunakan rumus lookup dengan tabel reference pada tabel potongan. Kita ketikkan rumusnya sama dengan kemudian lookup, kemudian kita klik di sel B2, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi di tabel potongan. Kita berikan simbol dolar untuk mengunci sel, untuk mengunci tabel potongan ini.
Selanjutnya kita ketikkan titik koma, 2 titik koma 0. Selanjutnya kita enter. Tinggal kita ubah menjadi persen. Oke, selanjutnya kita tarik rumusnya ke sel berikutnya atau kita copy. Untuk jumlah potongan yaitu dimana gaji bersih dikali dengan gaji pokok dikali dengan potongan. Kita ketikkan rumusnya yaitu sama dengan kemudian kita klik di sel gaji pokok, kemudian simbol kali, kemudian kita ketik di sel F2, kemudian enter. Tinggal kita tarik lagi rumusnya ke sel bawahnya atau kita copy. Ketentuan untuk gaji bersih yaitu dimana gaji pokok dikurangi dengan jumlah potongan. Kita ketikkan rumusnya yaitu sama dengan, kemudian kita klik di E2, kemudian dikurang dengan G2, kemudian enter. Tinggal kita tarik lagi rumusnya ke sel berikutnya. Di sini telah kita menyelesaikan mengisi untuk gaji pokok, potongan, jumlah potongan, dan gaji bersih. Selanjutnya kita masuk ke video berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar atau menggunakan filter and pivot table pada Microsoft Excel. Teman-teman, di sini saya telah menyediakan tabel dengan keterangan mengurutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Yang kedua, urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Langkah-langkah untuk membuat pivot table. Yang pertama, kita siapkan tabel data. Misalnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita blok data tersebut. Kemudian klik insert, kemudian pilih pivot table. Nantinya akan muncul kotak dialog, pilih new worksheet, pilih OK. Nantinya akan muncul tampilan pivot seperti ini. Draw, geser dengan menekan mouse, fill kotak ke kolom. Kemudian produk ke label dan untuk sales ke values atau sum. Selanjutnya di sini kita blok dulu yang di bagian grand total untuk mencari yang terbesar ke terkecil. Kita masuk ke home, kemudian di sort and filter kita pilih yang large to small. Di sini terlihat bahwa kota yang terbesar yaitu salesnya itu Sengkang, kemudian Bone, lalu Sopeng. Di sini sudah terlihat. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan kedua, yaitu urutkan pendapatan bersih dari terbesar ke terkecil. Di sini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ke insert, ke pivot table, kita klik OK. Kita tinggal masukkan lagi di kota bagian, kita tarik ke kolom sama dengan yang tadi. Cuman di sini yang di bagian sumnya kita ganti menjadi pendapatan bersih. Kemudian kita blok lagi, kita blok tabel data ini untuk mencari yang terbesar ke terkecil. Kita ke sort filter, kemudian large to small. Kemudian yang di bagian grand totalnya juga. Di sini terlihat bahwa kota yang memiliki pendapatan bersih terbesar yaitu ada Bone, kemudian Sopeng, dan yang terakhir yaitu Sengkang.
atau kita bisa menggunakan cara yang lain. Ini cara yang lainnya, ditonton ya. Kita masuk ke cara yang kedua atau cara lainnya untuk mencari ketentuan, di mana yang pertama kita mengurutkan kota dengan sales yang terbanyak ke terkecil. Kemudian yang kedua, urutkan pendapatan bersih dari yang terbesar ke terkecil. Langkah pertama, kita blok dulu semua tabel. Kita blok. Kemudian kita pilih di sort and filter. Kita klik. Kemudian kita masuk di custom. Di bagian ini, di bagian pertama kita pilih di sales, karena kita mencari ketentuan yang pertama terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang large to small, karena yang terbanyak ke terkecil. Kemudian oke. Di sini sudah terlihat bahwa kotanya berganti. Yang pertama itu ada Sengkang, kemudian Bone, sesuai dengan ketentuan, yaitu penghasilan sales yang terbanyak ke terkecil. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan kedua. Sama, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal ganti di bagian sales menjadi pendapatan bersih. Kita tinggal klik OK. Kita klik OK. Maka di sini akan otomatis terganti kotanya. Yang pertama yaitu Bone dengan pendapatan terbersih. Sekian, semoga bermanfaat.